to Drusalapan channel. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Rahaiwaidin di 7 Salapan Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial untuk rekan-rekan operator dan juga guru, khususnya ini yang di Kementerian Agama ya. Jadi untuk rekan-rekan operator ataupun guru yang ada di Kementerian Agama, khususnya ini yang PNS atau ASN. Jadi saat ini kita dihadapkan dengan proses updating pada data SIMPOG ya. Nah, jadi silakan rekan-rekan mungkin yang masih merasa kesulitan untuk melakukan proses updating ini bisa melihat video yang akan saya berikan ini. Oke, jadi untuk langkah yang pertama silakan rekan-rekan searching untuk alamat yang akan kita lakukan proses updating ini. Jadi silakan kalau merasa kesulitan tinggal diketik aja SIMPOG 5 ya, SIMPOG 5 nanti akan muncul di pencarian teratas. Itu ini ada https simpog5.kemenag.go.id. jadi tinggal diklik. Nah, untuk proses login, jadi nah nanti kan seperti ini, jadi muncul tampilan di dashboard awalnya itu akan seperti ini. Jadi silahkan rekan-rekan loginkan dengan menggunakan NIP. Nah, kemudian passwordnya ini password awalnya itu 123456, tapi nanti setelah itu silahkan rekan-rekan lakukan proses perubahan password ya. Perubahan jadi passwordnya itu dirubah. Nah, saya akan loginkan di sini. Oke, satu hal yang perlu diperhatikan atau disiapkan oleh rekan-rekan ketika akan melakukan proses updating di data SIMPOG ini. Jadi, nah di sini ada beberapa poin penting yang harus disiapkan oleh rekan-rekan. Jadi, yang pertama itu adalah scan ijazah dalam bentuk PDF. Nah, maksimalnya itu adalah 2 MB. Nah, jadi silakan. Jadi sebelum rekan-rekan akan melakukan proses updating ini, untuk menyiapkan scan ijazah mulai dari jenjang SD sampai dengan jenjang perguruan tinggi atau ijazah terakhir ya, jadi ijazah terakhir. Nah, ukuran filenya itu adalah 2 MB paling besar atau maksimal. Jadi silakan bentuk filenya PDF maksimal 2 MB. Jadi kalau rekan-rekan mungkin masih memiliki file yang di atas 2 MB, silahkan bisa lakukan proses convert terlebih dahulu sehingga nanti ukuran filenya itu tidak melebihi dari 2 MB. Nah, kemudian nama kursus jika ada pelatihan ini sama scannya, PDF-nya di scan dalam bentuk PDF, sertifikatnya itu di scan dalam bentuk PDF. Nah, kemudian yang berikutnya yang nomor 3 itu adalah scan PDF untuk SKKNP, kenaikan pangkat mulai dari CPNS kemudian SKKNP terakhir. Jadi mulai dari CPNS kemudian PNS kemudian SK berikutnya, SK kenaikan pangkat. Nah, kemudian yang nomor 4, nama dan scan PDF penghargaan jika ada. Jadi silahkan disiapkan, kalau ada disiapkan sama seperti yang di atas tadi ya, yang ini. Jadi ukuran filenya itu tidak melebihi dari 2 MB, bentuknya itu PDF. Nah, kemudian yang nomor 5, nama pengalaman dan scan PDF. Nah, ini jika ada pengalaman luar negeri misalnya seminar dan lain sebagainya. Nah, kemudian nomor 6, pengalaman organisasi, ini juga sama di scan. Kemudian karya tulis seperti buku, makalah, artikel, dan lain-lain. Kemudian nomor 8 itu adalah penilaian kinerja ya, seperti SKP, kemudian PKG, penugasan. Ini juga disiapkan untuk scan PDF. Oke, saya akan lakukan proses ini. Jadi silakan untuk rekan-rekan untuk bisa mengikuti apa yang akan saya lakukan. Oke, nah setelah masuk ke dalam dashboard seperti ini, silakan rekan-rekan masuk ke menu profil di sini, kemudian pilih data pegawai. Oke, jadi nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah data-data pokok, data-data pokok guru yang bersangkutan. Nah, di sini di paling kiri itu ada menu-menu. Ya, jadi mulai pendidikan sampai menu kinerja yang paling bawah. Saya akan coba mulai dari yang atas. Ini menu pendidikan. Diklik, kemudian nanti akan muncul 2 submenu, pendidikan dan diklat. Oke, saya akan klik yang pendidikan. Nah, di sini. Jadi jika di sini sudah muncul nama sekolah,
tinggal lakukan proses ubah. Kenapa? Karena mungkin saja data-data ini hanya sekedar data lama, jadi di dalamnya masih harus diperbaiki, harus diupdate ulang. Silahkan dilihat, seperti saya di sini akan melakukan proses ubah untuk mulai dari jenjang SD. Tapi di sini ketika rekan-rekan ada simbol atau ya simbol bintang, ya bintang berwarna merah, ini adalah wajib diisi. Jadi jika di sini tingkatnya itu SD, silakan di sini ke rekan-rekan pilih untuk lainnya ya. Oke, lainnya. Kenapa? Karena ini wajib diisi. Jadi ketika nanti ini tidak diisi, ini tidak akan bisa menyimpan file tersebut. Nomor ijazah silahkan masukkan, tahun lulus, kemudian tempat sekolahnya. Nah, ini penandatangan ijazah. Jadi nama kepala ya, nama kepala sekolah silahkan masukkan. Nah, di sini ada menu untuk file pendidikan, pilih dokumen. Jadi silakan rekan-rekan tinggal klik browse, kemudian cari file yang sudah kita siapkan tadi. Ini SD ya, bisa SD. Oke. Kemudian klik simpan. Nah, ini wajib diisi. Jadi jurusan pendidikannya saja. Saya di sini memilihnya umum. Kenapa? Karena ini jenjang SD ya. Anda yakin akan mengirim riwayat pendidikan, tinggal diklik OK. Nah, selesai. Nah, di sini ada status tunggu, jadi nanti akan diverifikasi oleh tingkat pusat ya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini untuk, nah kita SD sudah, nah, karena di sini SMP belum, saya akan tambah di sini, tambah pendidikan, tingkatnya tingkat SLTP, kemudian nama sekolahnya dimasukkan, kemudian fakultas lain-lain, ininya umum tadi, kemudian nomor ijazah, ini bisa dilihat di ijazahnya, tahun lulus, kemudian tempat sekolah, penandatangannya siapa. Nah, pilih dokumen. Jadi silahkan cari dokumen yang sudah tadi kita siapkan ya, yang di awal sudah kita siapkan. Nah, jika dirasa sudah, tinggal diklik simpan, klik OK. Nah, kita sudah melakukan proses update untuk dua ini, SD, SMP. Kemudian yang berikutnya SLTA. Kemudian browse untuk pilih dokumen jenjang SMA. Oke, kemudian jika dirasa sudah lengkap, tinggal diklik simpan. Oke, sama seperti tadi. Jadi ini kita sudah melakukan proses updating untuk 3 jenjang, SD, SLTP, dan SLTA. Kemudian yang berikutnya ini untuk pendidikan terakhir ya. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, tempatnya oke, kemudian pilih dokumen. Nah, untuk ijazah ini di sini hanya diminta ijazah, tapi saya memasukkan lengkap di sini, ada ijazah, kemudian AK 4 dan transkrip. Jadi silakan jika masih memiliki 3 file bisa disatukan terlebih dahulu, kemudian nantinya menjadi hanya 1 file gitu. Karena di sini nanti kita akan melakukan proses upload untuk 1 file. Oke, akta ya, akta. Simpan. Oke. Nah, ini. Jadi kita sudah selesai melakukan proses updating untuk pendidikan. Kemudian yang berikutnya ini, menu yang berikutnya itu adalah diklat. Nah, di sini silakan ditambahkan diklat yang pernah kita ikuti. Nah, misalnya saya di sini diklat prajabatan. Periode diklat. Oke, dari 29 Agustus sampai 26 Oktober ya 2019. Nah, jika sudah, ini tinggal apply. Nah, dari 29 Agustus sampai 26 Oktober tahun 2019. Penyelenggaranya itu silakan dimasukkan. Oke, nah ini
Jadi ini sudah memasukkan untuk nama diklat ya. Jadi silakan di sini rekan-rekan juga bisa memasukkan banyak ya. Jadi silakan di sini jika pernah mengikuti pelatihan atau diklat atau penataran. Nah ini jadi silakan, ini bisa dilihat di sini jenis diklat atau pelatihan seperti apa yang pernah diikuti oleh rekan-rekan. Ini di sini bisa ada pilihannya. Jadi silahkan nanti dipilih. Oke, saya di sini sudah memasukkan. Nah ini kita akan menunggu proses verifikasinya. Nah kita sudah selesai untuk sub menu yang pendidikan. Nah kemudian yang berikutnya ini yang pekerjaan. Nah untuk pangkat, nah di sini sudah ada. Jadi seperti saya ini hanya baru sampai ke golongan 3A ya. Jadi di sini pastikan bahwa rekan-rekan di sini sudah melakukan proses update untuk semua. Jadi jika sudah 4A, 3B, di sini keterangannya sudah semua ya. Nah, tapi dilihat di sini pastikan bahwa data yang sudah ada dalam sistem itu data yang benar-benar sudah sesuai. Sudah sesuai. Oke, kalau ini sudah yang CPNS-nya sudah ada. Nah, saya akan melakukan proses update untuk yang SKPNS. Oke, di sini ada jenis SK, nah, misalnya SKPNS, kemudian golongannya itu pangkatnya pangkat 3A, masa kerja 1 tahun, gaji pokok. Nah ini nanti akan otomatis ya, jadi gaji pokok akan otomatis. Kemudian nomor SK silakan dimasukkan, sesuaikan dengan yang tertera di SK ya, sesuai. Kemudian dokumennya nih, jadi silakan diupload, kemudian diklik simpan. Oke, nah kita sudah lakukan proses update untuk pangkat. Tambah jabatan, di sini jabatannya apa, sesuaikan. Nah, karena saya sudah di sini jabatannya itu adalah guru di 4 ya, sudah ada. Nah kemudian yang berikutnya tanda jasa. Nah seperti tadi yang sudah saya sebutkan di awal, jika ada silahkan disiapkan untuk file PDF-nya. Jadi nanti tinggal ditambah di sini jenis penghargaannya apa. Nah ini 10 tahun, 20, 30 tahun, atau mungkin ada tanda jasa lainnya, silahkan dimasukkan, kemudian pilih dokumen dan upload. Nah kemudian yang berikutnya ini pengalaman. Nah ini jika ada. Nah jenis-jenis pengalamannya ini seperti ini: konferensi, seminar, lokakarya, pengabdian pada masyarakat, pengalaman membimbing mahasiswa misalnya jika ada, atau mungkin ada pengalaman di luar negeri. Nah dokumennya juga sama, di sini diupload. Kemudian organisasi jika pernah mengikuti. Nah di sini levelnya misalnya di sekolah, di perguruan tinggi, di pekerjaan, silahkan diupload. Oke. Kemudian yang ini karya tulis, jika rekan-rekan pernah membuat karya tulis di sini, silahkan update, masukkan seperti ini: buku, bab, jurnal, makalah, poster, printing, editor, dan lain-lain. Masukkan di sini, kemudian yang terakhir di sini upload lagi. Nah, kalau untuk karya tulis ini ukuran filenya itu bisa sampai 100 MB. Nah, kemudian KGB. Nah, ini KGB. Nah saya di sini masih kosong, akan menambahkan. Nah, KGB, pilih pangkat misalnya golongan 3A. Nah, nomor SK-nya tidak ada, abaikan. Nah kemudian dokumen KGB silahkan diupload. Ini juga sama, ukuran filenya tidak boleh lebih dari 2 MB. Kemudian klik simpan. Oke, berhasil. Nah ini kita tinggal menunggu proses verifikasi. Nah kemudian yang terakhir itu adalah penilaian kinerja ya, kinerja. Di sini ada SKP. Nah jika belum misalnya dimasukkan, silahkan dimasukkan, tinggal ditambah di sini tahun berapa SKP-nya, kemudian orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama. Nah ini ada, jadi nilai-nilainya di sini ada patokan ya, ada seperti contohnya di sini 89,20 misalnya. Nah, kemudian nilai sasaran kerja ini seperti ini, kriterianya apa misalnya. Pejabat yang menilai, memasukkan NIK-nya, kemudian atasan pejabat juga masukkan NIK-nya, kemudian dokumen SKP diupload sama. Jadi ukuran filenya tidak boleh melebihi dari 2 MB.
Oke, jadi nah ini yang terakhir, ini PKG sama ya. Di PKG juga ini dimasukkan tahunnya, tahun sekarang misalnya 2000 yang kemarin ya, 2020 misalnya, keterangannya apa, kemudian pilih dokumen, upload. Oke, jadi nah ini adalah hal-hal yang harus rekan-rekan lakukan proses update di Simple yang versi 5 ini, Simple 5.9.3. Jadi mungkin itu yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.